Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena malam hari ini sebelum beristirahat, kita akan kembali memperlengkapi hidup kita dengan firman Tuhan. Sebab itu yang Tuhan Yesus sampaikan buat setiap kita, kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan kepadamu. Jadi berkuasalah firman Tuhan untuk membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, bahkan membersihkan seluruh hidup kita. Ya, karena itu firman perlu kita renungkan, saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sebelum beristirahat, mari sama-sama kita ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, buat hari yang luar biasa, buat hari di mana kami melihat kuasa dan campur tangan Tuhan. Terima kasih, karena sebelum beristirahat ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami belajar firman-Mu, kami mengerti akan kebenaran, dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini sebelum beristirahat. Kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Kejadian 3 ayat 8 firman Tuhan bilang begini, saudara. Ketika mereka, Adam dan Hawa ini, ketika mereka udah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, mereka langsung bersembunyi karena mereka tahu mereka sudah bersalah, ya kan? Nah, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kenapa bersembunyi? Karena merasa takut. Padahal Tuhan menempatkan Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan manusia dan istrinya itu di Taman Eden itu untuk berfellowship, untuk bersekutu dengan Allah. Dan ketika dia menyimpang, melakukan penyimpangan dari firman, ketetapan karena melanggar ketetapan Tuhan, mereka ada merasa takut. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika iblis mengintimidasi saudara dan saya, ketika iblis berusaha untuk menjatuhkan saudara dan saya, dia menjatuhkan kita, kita udah jatuh, sekarang dia mulai mendakwa kita. Wah, itu jahatnya si iblis tuh. Ya, dia yang suruh makan, ketika dia makan, dia yang juga mengintimidasi. Kamu sih nggak taat, kamu sih nggak setia. Loh, yang bodoh siapa? Yang bodoh manusia. Kenapa? Karena udah tahu firman, tapi masih melakukan apa? Yang menyimpang dari firman. Sekalipun itu tawaran. Ya habis gimana ya pendeta ya? Saya sih awalnya kan cuma ditawarkan. Setelah ditawarkan udah jatuh, si iblis mendakwa. Jadi ketika si jahat memakai tangan saudara dan saya untuk melakukan sebuah kejahatan, ketika kita sudah lakukan maka dia lepaskan tangan kita dan mulai mendakwa kita. Bayangin tuh cara kerjanya saudara. Dia yang suruh, kita yang lakukan. Setelah kita lakukan, dia mulai menyalahkan kita. Lu memang ya, lu hidup hancur, lu hidup berantakan. Itulah cara kerjanya. Setelah berdosa, manusia bersembunyi dari Tuhan. Kenapa? Karena dosa membuat manusia menjauh dari Allah. Memang udah hukumnya, Allah adalah kudus, manusia berdosa. Tidak bisa manusia dalam dosanya menghampiri tata Allah yang kudus. Itu sebabnya kenapa manusia bersembunyi. Gak ada yang suruh mereka sembunyi, itu gak ada. Tapi kenapa mereka melangkah untuk sembunyi? Karena rasa bersalah itu, saudara. Rasa bersalah itu. Namun kita bersyukur karena kita hidup karena kasih karunia, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah berinisiatif untuk mengambil saudara dan saya, untuk diselamatkan oleh kasih karunia-Nya melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Bukan karena inisiatif kita. Makanya betullah manusia diselamatkan bukan karena amalnya. Manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya. Manusia diselamatkan bukan karena ibadahnya. No. Karena amal, perbuatan baik maupun ibadah tidak bisa menyelamatkan manusia, saudara. Itu hanya usaha manusia untuk mendapatkan kembali Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Dan tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dosa. Upah dosa adalah maut, dan manusia yang sudah berdosa ini tidak bisa datang kembali kepada Allah kalau dia tidak terlebih dahulu ditahirkan dosanya, dikuduskan dosanya melalui apa? Pengorbanan darah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus.
Dan saudara dikasih dalam Tuhan, ketika manusia yang merasa bersalah ini terus terintimidasi, terus terdakwa, terus dihakimi oleh si jahat, kamu salah, kamu gak layak, maka tidak ada ketertarikan untuk seseorang yang berdosa ini datang kepada Tuhan. Gak ada, saudara. Gak ada ketertarikan. Sampai nanti ketika Tuhan taruh sesuatu di hatinya untuk dia menghampiri tahta Tuhan, di situ dia akan berani mencari Tuhan. Di situ dia akan datang kembali kepada Tuhan. Jadi bahaya sekali, yang iblis mau hari-hari ini adalah manusia merasa bersalah. Ketika manusia merasa bersalah, dia akan jauh dari Tuhan. Saya emang gak layak lah untuk datang kepada Tuhan. Saya seorang pezina, saya seorang pemabuk, saya seorang bandar judi, saya seorang orang yang ngancurin rumah tangga orang. Nah, disitulah si iblis mulai mendakwa. Namun hari ini jika kau mendengarkan firman Tuhan, saudara, saya mau pastikan tangan Tuhan selalu terbuka loh dalam hidupmu. Siapapun engkau. Engkau yang mungkin malam hari ini berkata, pendeta saya tuh gak layak lu datang sama Tuhan. Pendeta saya gak tahu kenapa saya tuh kayaknya gak bisa sekali untuk menghampiri tahta Tuhan. Ada bisikan-bisikan mengintimidasi saya bahwa hidup saya hancur, hidup saya berantakan. Saat ini saya mau sampaikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia mengasihimu. Yesus datang untuk orang berdosa, saudaraku. Ya, Yesus datang untuk orang berdosa. Saudara dan saya, kita mau dipulihkan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang dibenarkan ketika kita datang sama Tuhan. Itu sebabnya kalau ada di antara saudara yang hari ini, malam hari ini, engkau melakukan, engkau dengarkan firman Tuhan, namun engkau merasa kayak terus penghakiman itu, pendakwaan tentang masa lalu terus mendakwa hari ini. Dalam nama Yesus saya berdoa, patahkan itu. Dan kau yang hari-hari ini mungkin belum pernah datang sama Tuhan karena hidupmu sudah jauh dari Tuhan. Hari ini saya berdoa. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara cukup datang sama Tuhan. Kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosamu diampuni, pelanggaranmu dikuduskan, hatimu disucikan. Sehingga engkau dengan keberanian datang menghampiri tahta kudus Tuhan karena pengorbanan Yesus Kristus melayakkan kita. Jika itu yang menjadi doamu. Engkau mungkin merasa hidupmu terlalu jauh dari Tuhan. Engkau merasa tidak lagi layak untuk dekat dengan Tuhan. Bukan suatu kebetulan engkau mendengarkan firman Tuhan malam ini. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, bukan suatu kebetulan kami mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan, anugerah Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuk dalam hidup kami, memerintah dalam hati kami. Kami ditebus, kami dibayar, dosa kami diampuni, pelanggaran kami dihilangkan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap mereka yang membuka hatinya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi, dengan mengaku melalui mulutku dalam nama Tuhan Yesus dan percaya dalam hatiku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Maka kami percaya malam hari ini ada keselamatan yang Tuhan berikan buat orang-orang yang mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami terima keselamatan. Hari ini kami terima anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Amin. Saudara, engkau yang sudah didoakan, engkau sudah berdoa secara pribadi untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun iblis terus mengintimidasi masa lalumu, dengar, patahkan itu dalam nama Yesus. Alkitab katakan lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jangan kau terima perkataan itu. Jangan kau terima intimidasi. Tapi kuatkan dirimu bahwa engkau sudah diampuni. Dosamu sudah dihapuskan oleh pengorbanan darah anak domba Allah yang dipakukan di atas kayu salib. Terima keselamatan itu. Karena itu lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Karena hari ini engkau sudah dimerdekakan. Ya, Tuhan memberkati hidupmu. Shalom, selamat malam.